berapa lama jadi bentar? Nah, lama lah, tapi waktu lah 2 bulan kok ada mentor dia sebabnya virus corona. Jadi kalau udah ngebentor sehari-hari kayak mana Bu pendapatannya? Kalau udah ada mentor dapat ada duit, kalau mentor dapat. Selama corona nih 2 bulan macam mana? Nah, macam itulah, ada dikit dapat bantuan dari apa ke asuransi apa bentor kan. Dapat duit 600 duit pula untuk belanja kan. Nah, mana anak nak sekolah. Ya pemirsa, untuk mengawali new normal, hari ini 720 akan berkunjung ke salah satu wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Kita akan melihat langsung atau mengobservasi langsung bagaimana dampak yang terjadi akibat virus pandemi corona ini yang ada di Indonesia. Nah, kita pun tahu bahwa sektor pariwisata itu digadang-gadangkan akan menjadi sektor yang terbesar sebagai pendapatan kontribusi di Indonesia yang nomor 2. Nah, semenjak terjadinya virus corona ataupun pandemi COVID-19 itu pun semuanya musnah ataupun hancur. Nah, itu terjadi sejak dikeluarkan maklumat yaitu untuk menjaga jarak sosial, lalu juga bekerja dari rumah ataupun juga kita dianjurkan untuk di rumah saja, dan itu memusnahkan atau mematikan dari sektor pariwisata yang ada di Indonesia sendiri. Baiklah, untuk mengetahui seberapa besar dampak yang terjadi akibat pandemi virus corona khususnya di sektor wisata sendiri, kita akan langsung bertanya ke pelaku usahanya. Abang. Halo. Duduk sini, Silakan. Tapi tetap harus jaga jarak ya. Iya, Kita betul. mengikuti protokol kesehatan. Kesehatan. Untuk kita cuci tangan dulu, Mbak. Oke, baik, di situ ya. Iya. Abang, sekarang saya sudah berada di tempatnya Abang nih, tempat wisata Abang yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Kalau boleh tahu nih nama tempat wisatanya apa dan juga konsepnya kenapa lebih ke alam nih? Ya, ini konsepnya kita bikin satu tempat, sebuah pondok hutan ataupun pondok kebun yang biasa masyarakat dari Desa Muaro Jambi ini melakukan pembuatan pondok seperti ini ketika waktu berkebun. Nah, jadi kita bikin seperti itu di belakang kampung, nggak jauh dari candi. Tapi ini konsep kita bikin dulunya ini adalah rest area ketika waktu kita bawa tamu. Karena saya juga pemandu wisata di kawasan kompleks Percandaian Muaro Jambi. Terkadang tamu kita banyak, fasilitas yang ada di dalam kan dipakai banyak para pengunjung juga. Kita nggak juga mau berbaur dengan para pengunjung umum. Jadi saya ciptakan satu tempat gazebo seperti ini dan pondok seperti ini, setidak-tidaknya tempat istirahat. Dan di sini juga supaya ada pendapatan nyai-nyai yang ada di sekitar lingkungan kita ataupun tetangga kita. Jadi di sini kita mulai menyuruh nyai bikin ataupun masak kopi di sini, gitu. tapi dengan cara tradisional. Karena dulu di Desa Muaro Jambi memang ada budaya bikin kopi ya gitu, tapi kita munculkan lagi supaya daya tarik wisatanya itu ada di tengah desa. Yang tadinya pun hampir punah, dengan budaya seperti itu ditonjolkan lagi Bang ya, terus dijadi sektor wisata Jadi juga sektor ya. wisata. Nah, Nama tempatnya apa ini sebelumnya? ini kita bikin karena kita di sini dulunya belum ada nyai ini jual kopi, kita belum ada nama. Oh gitu. Karena rest area tempat kita istirahat saja di sini kalau buat tamu. Tapi ketika waktu setelah nyai saya suruh bikin kopi, kopinya pun asli Jambi, kita ambil dari petani-petani kopi yang ada di Provinsi Jambi. Nah, baru tercetuslah ide pojok kopi dusun. Pojok kopi dusun. Karena pojok tempatnya pun juga lebih ke pojok. lebih ke pojok dari Desa Muaro Jambi ya, dan juga pojok dari Candi Muaro Jambi. Jadi setidak-tidaknya juga kita berpikir bahwa
masyarakat desa Muaro Jambi tidak harus juga berjualan di dalam kompleks Percandian Muaro Jambi. Kita jadikan, karena kita kan sudah menjadi desa wisata ya, yang sudah harus dikunjungi. Nah, kita harus sudah menyiapkan diri. Nah, salah satunya saya akan mencoba mempersiapkan diri hal tersebut dengan membuat konsep seperti itu. Ternyata orang-orang Jambi ataupun orang-orang luar senang dengan konsep yang tertarik. Karena berbeda dari konsep-konsep kafe kopi yang di tempat lainnya ya. Ya. Tadi abang juga ada sebut konsep untuk membuat kopinya sendiri kan berbeda dari yang lain. Kalau biasanya ada barista, di sini ada nyai-nyai yang membuatnya. Itu konsep sendirinya itu berbeda. Budaya yang bagaimana itu bang? Ya, jadi kita gini, yang saya bilang tadi bahwa di kafe-kafe kan udah banyak orang yang Kalau misalnya kita di sini dengan konsep seperti teman-teman yang saya rasa kultur budaya masyarakatnya nggak ketemu. Betul. Jadi nyai-nyai ataupun tetangga-tetangga yang lebih tua umurnya ini kalau berinteraksi dengan pengunjung, kalau dia membuat sesuatu itu kan ada punya daya tarik. Betul. Apalagi setelah dia numbuk kopi, dia buat kopi, gongseng kopi, menyeduhnya. Jadi ini yang ada punya nilai daya tarik dengan saya memanfaatkan juga bahwa masyarakat kita itu kan dari zaman dulu sampai saat sekarang sebagian masyarakat kan masih memakai pola menghidupkan api dengan tungku. Nah, jadi kita memang pakai tradisional kita Muaro Jambi, memang kita pakai tungku karena kehidupan sehari-hari kita kan pakai tungku masaknya kan. Nah, bang mau tanya juga nih untuk jenis kopi dan juga tehnya sendiri, ini kita pakai yang daerah provinsi luar atau kita pakai punya kita sendiri? Ya, Jambi itu pada umumnya di daerah bagian hulu, Kerinci, Merangin sampai ke Hilir, ada Tanjung Jabung Barat, itu kan penghasil kopi untuk provinsi Jambi. Nah, kebetulan saya punya beberapa teman di setiap kabupaten yang memang petani kopi. Nah, jadi kalau kita Jambi punya produksi kopi sendiri, kenapa kita harus pakai kopi dari luar gitu? Bang, jadi boleh lihat nggak langsung cara proses pembuatan? Oh boleh. Ya, tapi yang masak ataupun apa kan bukan saya ya, nyai-nyai. Jadi nanti prosesnya itu nyai-nyai yang boleh. Siap. Nah, ini biasa kalau misalnya untuk cara menghancurkannya itu kan, jadi sudah gonceng dengan kuali seperti ini, belum dihalusin, pecah dulu. Oh, pecah dulu. Nah, pecah dulu baru nanti ces ayak gitu. Di ayak biar lebih halus ya. Biar lebih halus. Jadi ini bisa jadi kopinya ya? Oh, pakainya. Gula merah dong. Biar nggak kerasa pahitnya. Nah pemirsa, inilah yang membuat berbeda di tempat kopi-kopi yang lain, bahwa di pojok kopi dusun ini sendiri untuk memasak airnya masih menggunakan tungku dan harus ditiup terlebih dahulu supaya apinya hidup. Dan ini pun pasti rasa kopi ataupun teh yang nanti disajikan rasanya benar-benar berbeda, karena semuanya masih tradisional banget. Nah ini sudah airnya melega ya kalau bahasa Jambi ya, iya. sudah mendidih. Sekarang kita lagi ngidangin teh khas dari pojok dusun. Tehnya udah jadi dan sekarang saya mau coba masukin gula arennya. Kita nggak mau gunain gula pasir putih karena pengen nyiptain rasa yang berbeda. Kata abang tadi katanya
biasanya warga sini mengganti gula pasir dengan gula aren ya Bang ya? Ya, zaman dulunya. Zaman dulunya. Sekarang pun kita coba lagi ya. Ini untuk takarannya tergantung selera. Tergantung selera masing-masing. Karena biasanya kalau kopi dicampur gula aren, mungkin Abang udah tahu rasanya ya. Tapi kalau teh gimana ya? Yang jelas rasakan saja lah nanti. Rasa teh tapi dicampur gula merah. Gak bisa nyebut rasanya tuh gimana. Tapi enak. Tidak pahit, tidak anyir. Rasa tehnya masih terasa.